diberi kesempatan untuk bisa kembali bersua mengkaji kajian fikih, dan kita masuk di kitabus shalah. Salat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga, para sahabat, dan juga mereka yang senantiasa berada di atas petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita pada malam hari ini melanjutkan silsilah pelajaran fikih muyassar kita dari kitab fikih muyassar yang disusun oleh para profesor dan dakatir dari Mamlakah Saudi Arabia. Ada Profesor Abdul Aziz, ada Syekh Abdul Karim, Syekh Abdullah bin Fahad, dan Syekh Dr. Faihan bin Syali Al-Mutairi, hafizahumullah ta'ala. Dan pada pertemuan malam hari ini ya, kita masuk kitabus shalah. Di awal pertemuan kitabus shalah, sebagaimana di kurikulum yang di-share sejak awal ya, bahwasanya kitabus shalah ini insya Allah akan kita selesaikan dalam 3 pertemuan. Dan kalau kita lihat di daftar isi ya, kita lihat bahwasanya kitabus shalah ini ada sekitar 15 bab ya. Dan pada malam hari ini insya Allah mungkin kita selesaikan 4 sampai 5 bab ya, atau mungkin cukup 4 ya. Kemudian kita selesaikan di pertemuan kedua sampai bab mungkin yang ke-10, kemudian yang terakhir di pertemuan yang ketiga insya Allah ta'ala. Dan semoga Allah ta'ala mudahkan kita semua ya. Bisa dilihat di kitab dan juga di slide yang muncul di layar ya. Jelas ya slide-nya, sudah di zoom. Oke, cukup. Kitabus shalah, kita di kitabus shalah ini akan mempelajari beberapa pembahasan ya. Kitabus shalah sebagaimana disebutkan ada sekitar 15 bab, di mana di bab yang pertama ini kita akan mempelajari tentang definisinya, keutamaan serta kewajiban sholat yang 5 waktu tersebut ya. Kita mulai dari definisi ya. Di kitab disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala, sholat secara bahasa dari kata sholla yusolli sholatan, yang artinya itu adalah doa ya. Sholah yang artinya adalah doa, itu secara bahasanya. Kemudian secara syar'i atau secara istilahi ya, bahwasannya sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan ya, dari berupa bacaan-bacaan serta perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam ya. Nah, jadi itu makna sholat secara bahasa dan juga secara istilah. Yang terpenting di sini adalah sholat secara istilah ya. Ibadah berupa ucapan dan juga perbuatan yang diawali dengan takbir dan juga diakhiri dengan salam. Kemudian di sini disebutkan tentang beberapa keutamaan sholat. Sebagaimana kita tahu bahwasanya sholat ini adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Ya. Rukun Islam ada 5, yang pertama 2 kalimat syahadat, kemudian yang kedua ini adalah sholat. Dan sholat ini merupakan tiang dari agama. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat yang termaktub di dalam rukun Islam, yang dimaksud adalah sholawatul khams, sholat yang 5 waktu ya, bukan sholat-sholat yang lainnya, bukan qiyamul lail, bukan sholat-sholat sunnah lainnya, kan, tapi sholat yang 5 waktu ya. Dan kewajiban sholat ini sebagaimana kita tahu dari sejarah ya, diturunkan pada malam Mi'raj, yaitu naiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha, dan Allah Ta'ala memberikan kewajiban langsung dari langit bertemu dengan Rasulullah SAW di langit yang ke-7. Dan ini membuktikan bahwasanya pentingnya sholat tersebut, pentingnya sholat bagi kehidupan setiap muslim ya. Nah,
Bahkan di sini disebutkan ya, dahulu Nabi SAW apabila tertimpa suatu perkara yang penting, yang genting, maka beliau itu segera bergegas melakukan sholat, ya, karena sholat ini dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, serta sholat ini dapat memudahkan atas segala urusan. Ya. Dan di sini disebutkan beberapa dalil yang menunjukkan tentang keutamaan sholat, ya. Antaranya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sholatul khams, wal jum'ah ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukafirat lima bainahunna majtunibatil kabair." Misalnya sholat 5 waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, sebagai pelebur dosa selama dosa-dosa besar itu dihindari. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sholat itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Ya, kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan, ya, sebagaimana dalam hadis berikutnya, hadis muttafaqun alaih, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan seperti seorang yang ada sungai di depan pintu rumahnya, kemudian seorang itu mandi setiap hari sebanyak 5 kali, ya tentu bersih, ya tidak ada yang tersisa dari kotoran yang ada di tubuhnya, ya. Nah, jadi seperti itulah perumpamaan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu dapat meleburkan kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosanya. Nah, kemudian terkait dengan kewajiban sholat, ya kewajiban sholat jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan juga ijma para ulama, ijma kaum muslimin, ya. Nah, di antara ini disebutkan berapa dalilnya, ya, wa aqimus sholat, ya, dan dirikanlah sholat, dan perintah di sini menunjukkan atas kewajiban, ya. Al-amru yufidu alal wujub. Maksudnya perintah itu menunjukkan atas sesuatu yang wajib kecuali ada dalil yang menurunkan derajatnya dari wajib kepada sunnah atau mubah. Nah, begitu pula di ayat-ayat yang lainnya. Di sini disebutkan surah Ibrahim ayat yang ke-31, qul ibadiyalladzina amanu yaqimus shalah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat. Ya, jelas tentang kewajiban melaksanakan sholat ini. Kemudian juga hadis Mi'raj yang sebagaimana sudah tadi disinggung sebelumnya, ya, bahwasanya pada hadis Mi'raj, ya, disebutkan bahwasannya awalnya diwajibkan sebanyak 50 rakaat. Bukan 50 rakaat, maksudnya 50 kali sholat, 50 waktu, ya. Kemudian akhirnya turun menjadi 5, dan di sini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis Mi'raj tersebut, hiya khamsun wa hiya khamsun, ya. Sholat yang 5 waktu ini pahalanya menyamai dengan pahala sholat 50 waktu, ya. Kewajiban 50 waktu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 waktu, akan tetapi pahalanya tetap, ya, seperti pahala 50 waktu. Nah, kemudian disebutkan di hadis yang lainnya dalam Sahihain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, yang kepada seorang yang bertanya kepada Nabi tentang syariat Islam, ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khamsus salawat fil yaumi wal lailah, ya, sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian ditanyakan lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal alayya wairukun, adakah kewajiban lain selain daripadanya 5 waktu sehari semalam tersebut? Qala illa an tatawwa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak, jadi tidak ada kewajiban sholat yang lainnya kecuali itu adalah sholat sunnah. Ya, adapun pernah diwajibkannya qiyamul lail sebelum syariat sholat 5 waktu, ya, itu sudah dimansuh dengan kewajiban sholat 5 waktu ini. Kemudian bagaimana dengan sholat yang katanya tahiyatul masjid wajib dan sebagainya? Nah, di sini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat selain dari sholat 5 waktu ini adalah hukumnya sunnah, ya, tidak sampai derajat yang wajib. Allah alam. Nah, kemudian di sini disebutkan sholat
wajib dikerjakan bagi setiap muslim yang balik dan berakal, ya, sehingga dia tidak wajib atas orang kafir, anak-anak, dan juga orang gila. Ya. Jadi wajibnya sholat itu bagi mereka yang balik, berakal, muslim. Nah, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasanya gugurnya kewajiban syariat atas 3 keadaan seorang, ya, ketika dia ketiduran hingga dia bangun, ketika dia kehilangan kesadaran atau gila hingga dia sembuh, atau ketika dia masih anak-anak hingga dia sudah dewasa balik. Nah, tadi yang disebutkan untuk anak-anak mereka diperintahkan untuk sholat saat berumur 7 tahun, ya, diperintahkan sudah mulai melaksanakan sholat saat usia 7 tahun, namun belum sampai derajat dipukul ketika dia tidak mau melaksanakan, ya, sekali lagi karena kan belum balik, ya. Nah, kan tapi kalau sudah umur 10 maka dipukul, akan tapi tentunya pukul yang tidak sampai melukai atau berbekas. Ya. Dan di sini disebutkan, ya, tentang mereka yang mengingkari kewajiban sholat, ya, maka dia telah kafir dan murtad dari agama Islam. Dalilnya jelas, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, sebagaimana disebutkan oleh muallif, al-ahadu alladhi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka kufar, orang murtad, itu adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan, maka sungguh dia telah kafir. Nah, dan terkait mengingkari sholat, ya, jelas bagi mereka yang mengingkari kewajiban sholat maka dia kafir, ya. Akan tapi ketika dia mengingkari tidak melaksanakan sholat bukan karena mengingkari kewajibannya, maka di sini sebagian ulama menunjukkan, ya, bahwasanya dia kufrun duna kufrin, ya, mendekati kepada kekafiran, akan tetapi belum jatuh kepada derajat kekafiran, dan di sini ada khilaf bainal ulama. Nah, alhamdulillah itu terkait dengan masalah sholat, tentang kewajiban dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang syariat sholat. Kemudian kita masuk ke bab yang kedua, penjelasan tentang adzan dan iqamat. Ya. Penjelasan tentang adzan dan iqamat ini terdiri dari beberapa pembahasan, ya. Yang pertama dibahas tentang definisi adzan, iqamat, dan juga hukum keduanya. Ya. Bisa dilihat, ya, di sini definisi adzan dan iqamat. Secara bahasa sendiri, ya, adzan dari kata adzana yu'adzinu, mengumumkan, ya, adzanun, ya, berarti pengumuman, ya, sebagaimana di sini disebutkan dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Taubah yang ketiga, wa adzanum minallahi wa rasulih, dan inilah suatu pemberitahuan, pengumuman dari Allah Subhanahu. Kemudian yang terpenting dari itu maknanya secara syar'i, ya. Jadi secara syar'i, adzan adalah pengumuman tentang masuknya waktu sholat dengan dzikir atau bacaan tertentu, ya. Sekali lagi, ya, dengan dzikir atau bacaan yang tertentu. Tidak bisa dibuat-buat. Sudah ditentukan dan bersifat tauqifiyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sini disebutkan, ya, untuk makna iqomah, ya, iqomah dari kata aqoma yukimu iqomah, yang artinya membuat berdiri, memberdirikan, ya, menjadikan berdiri. Nah, secara bahasanya demikian, dari kata aqoma yukimu iqomah, membuat orang berdiri, ya, dari yang duduk jadi berdiri.
Kemudian secara istilah ya, iqamah itu adalah pengumuman tentang didirikannya sholat dengan dzikir juga yang tertentu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh syariat. Nah, iqamah. Nah, kemudian di sini disebutkan tentang hukum adzan dan iqamah ya. Adzan dan iqamah ini disyariatkan bagi kaum laki-laki ketika hendak sholat 5 waktu dan bukan selainnya ya, bukan bagi laki-laki ataupun yang diantara keduanya ya. Dan adzan iqamah ini hukumnya adalah fardu kifayah ya, fardu kifayah. Fardu kifayah itu derajatnya di bawah fardu ain. Fardu ain itu kan berarti fardu yang diwajibkan atas setiap ain, setiap yang punya mata, setiap individu ya. Kalau fardu kifayah itu dari kata kafa yakfi, cukup, kifayah mencukupi. Jadi ketika ditegakkan oleh satu orang atau satu kaum, maka gugur kewajibannya bagi yang lainnya. Nah, dan di sini disebutkan ya bahwasanya bila jumlah yang cukup dari kaum muslimin telah melakukan keduanya, adzan dan juga iqamah, maka gugurlah dosa atas kaum muslimin yang lain apabila tidak menjalankannya ya. Karena keduanya termasuk syiar Islam yang menonjol sehingga tidak boleh meninggalkan keduanya ya. Nah, bahkan disebutkan di dalam hadis ya untuk melihat apa namanya suatu kaum diperangi atau tidak menjadi patokannya itu apabila terdengar adzan di negeri tersebut. Apabila terdengar adzan maka dia tidak diperangi negeri tersebut, berarti itu adalah apa namanya kaum muslimin di sana ya. Dan ini menunjukkan tentang wajibnya didirikannya adzan dan iqamah di suatu negeri ya. Kan tapi sekali lagi ya kewajibannya itu adalah bersifat fardu kifayah. Jadi ditegakkan oleh satu kaum maka gugur kewajibannya dari kaum yang lainnya. Nah, kemudian di sini disebutkan tentang syarat-syarat sahnya adzan dan iqamah. Ada beberapa syarat sah adzan dan iqamah. Yang pertama, bismillah. Yang pertama adalah Islam ya, Islam. Sehingga adzan ini dan iqamah nggak sah apabila dilakukan oleh orang kafir. Jadi harus orang Islam. Ya. Kemudian yang kedua, yang mengumandangkannya adalah orang yang berakal. Jadi nggak sah dilakukan oleh orang yang gila, mabuk, atau yang belum tamyiz. Belum bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk ya. Nah, beda lagi dengan balik ya. Nah, ini berakal. Kemudian yang ketiga itu laki-laki ya, jadi nggak sah dilakukan oleh kaum wanita ya. Kenapa? Karena suaranya wanita itu dapat menimbulkan fitnah ya. Juga nggak, sini sebutkan nggak sah dilakukan oleh orang yang banci ya, karena nggak sah apa nggak jelas statusnya laki-lakiannya. Nah, kemudian yang keempat yaitu hendaknya dikumandangkan di waktu sholat ya, hendaknya dikumandangkan di waktu sholat ya, maka nggak sah dan sebelum masuk waktu sholat nggak sah hukumnya, maksudnya nggak jatuh kewajibannya ketika dilaksanakan sebelum waktunya ya. Kecuali di sini ada disebutkan pengecualian bagi adzan untuk sholat adzan pertama sholat subuh dan juga adzan pertama sholat Jumat ya. Nah, sebagaimana kita tahu ya bahwasanya zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh dilaksanakan ya dengan ada dua kali adzan. Adzan yang pertama menunjukkan fajar kadzib, membangunkan orang-orang untuk melaksanakan qiyamul lail, dan itu dengan adzan ya. Kemudian juga adzan di waktu Jumat ya. Ini adzan di waktu Jumat, dua kali adzan ini mulai dilaksanakan di zamannya Khalifah Utsman bin Affan, yang mana sebelumnya dari zaman Nabi Abu Bakar, Umar,
Itu cuma satu kali adzan Jumat, dan ini ada maslahat di dalamnya ya, karena kaum muslimin jumlahnya semakin banyak, yang kemudian kaum muslimin banyak yang tersibukkan di pasar, jadi panggilan yang pertama adzan yang pertama sebelum masuk waktunya ya, untuk mengingatkan kaum muslimin yang masih sibuk di pasar, di jalan, di luar, agar bersiap-siap ya, bersiap-siap sehingga tidak tertinggal uh, khutbah Jumat yang merupakan rukun dari sholat Jumat itu. Ya. Nah, uh, kemudian di sini disebutkan ya, bahwasanya subuh dan Jumat boleh sebelum waktunya. Ya. Dan yang pertama, ya. Sedangkan iqomat maka ia dikumandangkan ketika hendak mendirikan sholat. Ya. Ketika hendak mendirikan sholat. Kemudian yang kelima, hendaknya adzan itu tertib ya, berurutan sesuai dengan lafaz yang disyariatkan serta berkesinambungan. Tidak boleh berhenti dalam waktu yang lama kemudian lanjut lagi, enggak. Jadi hendaknya dilaksanakan secara tertib, berurutan lafaznya dan juga berkesinambungan. Kemudian yang keenam, itu adzan dan iqomah itu dilantunkan dengan menggunakan bahasa Arab dan dengan lapas-lapas yang ditetapkan dalam as-sunnah. Tidak boleh menggunakan adzan dengan bahasa selain Arab. Kemudian disebutkan bahasan yang ketiga, sifat-sifat yang dianjurkan bagi muadzin, ya, bagi seorang muadzin. Yang pertama, dianjurkan bagi seorang muadzin, muadzin orang yang terpilih untuk mengumandangkan adzan itu orang yang adil, ya, dia orang yang soleh dan juga orang yang terpercaya. Ya. Karena muadzin itu adalah orang yang dipercaya untuk mengabarkan tentang waktu sholat, ya, dan juga bahkan untuk tanda mulainya puasa ya, dengan kumandang adzan subuhnya dia, ya, mulai meninggalkan makan minum selesai melaksanakan sahur gitu ya. Nah, ini dipercayakan kepadanya. Jadi harus orang yang jelas, adil, dan juga dia orang yang terpercaya. Ya. Nah, ya, jadi dipastikan dengan adil dan terpercayanya dia nggak menipu kaum muslimin dengan adanya. Kemudian yang kedua ya, bahwasanya dia harus dewasa dan juga berakal. Ya, dewasa dan berakal. Itu yang dianjurkannya dewasanya. Ya. Kemudian untuk terkait masalah anak dan anak-anak, bagaimana banyak anak mengumandangkan adzan, ini nggak mengapa ya, dengan catatan anak yang sudah memayis, ya, sudah memayis, dapat membedakan yang baik dengan yang buruk ya. Kemudian yang ketiga ya, dia mengetahui waktu-waktu sholat agar bisa memastikan tepat waktunya ya. Dan adzan yang dikumandangkan itu berada di awal waktu ya. Kebayang kalau seorang muadzin dia nggak kenal waktu ya, maka bisa saja mungkin dia salah dan keliru dalam menetapkan waktu adzan. Kemudian yang keempat, bersuara dengan lantang agar orang-orang mendengarnya ya. Jadi suaranya harus jelas dan lantang. Dan yang kelima, suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Ya, suci dari hadas kecil dan besar, berarti dia sudah berwudu, dan kalau dia junub, dia sudah melaksanakan mandi. Yang keenam, adzan dilaksanakan dengan berdiri dan juga menghadap kiblat. Yang ketujuh, meletakkan dua jarinya pada kedua telinganya. Ya, meletakkan dua jarinya pada kedua telinganya. Kemudian menoleh ke kanan saat mengucapkan hayya 'alas shalah dan menoleh ke kiri saat mengucapkan hayya 'alal falah. Nah, ini sebagaimana disunnahkan dari Bilal bin Rabah yang ketika mau hayya 'alas shalah menoleh ke kanan,
dan hayya 'alal falah menoleh ke kiri. Nah. Kemudian yang kedelapan yaitu mengumandangkan adzan dengan perlahan. Ya, mengumandangkan adzan dengan perlahan, dengan tenang. Ya. Kan tetapi pada saat iqomahnya dia percepat bacaannya. Nah, bedanya antara adzan dengan yang iqomah. Kita masuk ke poin yang keempat tentang adzan dan iqomah, ya, terkait dengan tata cara adzan dan iqomah dalil, ya, tata cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang menyebutkan tentang tata cara adzan dan iqomah, ya, ini yang diajarkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan dari Abu Mahdurah, ya, dengan lapas yang selama ini kita dengar, ya, di masjid-masjid kaum muslimin, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya, ya. Nah, sebagaimana yang kita dengar. Nah, bisa dilihat, ya. Kemudian berikutnya adalah tata cara yang iqomah. Tata cara iqomah sama yang biasa kita dengar di masjid-masjid kaum muslimin, ya, lafaznya, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ya, satu kali, asyhadu anna Rasulullah satu kali, halal sholah, halal falah, pada qomat sholahnya yang dua kali. Nah, kemudian apa namanya, di sini disebutkan, ya, didasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu, ya, dia berkata umiru Bilal an yashfa'al adzan wa yutiral iqamah ilal iqamah. Nah, Bilal diperintahkan untuk mengucapkan lafaz adzan itu dua kali, ya, yashfa. Kemudian untuk iqamah itu yutir, satu kali, yutir, satu kali lafaznya, kecuali lafaz iqamahnya. Kode koma sholah, kode komatis sholahnya. Ya, jelas. Kemudian sehingga kalimat adzan itu menjadi dua kali, sedangkan kalimat iqomah itu satu kali, kecuali lafaz kode komatis sholah. Bisa dilihat, ya. Nah, dan seperti inilah tata cara adzan dan iqomah yang dianjurkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, karena Bilal itu mengumandangkannya demikian lafaznya, yaitu baik saat mukim ataupun saat bersafar, ya, bersama dengan Rasulullah SAW hingga beliau wafat, ya, seperti itu adanya dan menjadi syariat, ya. Kemudian di sini disebutkan, ya, bila muadzin mentarji adannya, ya, maksudnya mentarji di sini, ya, mengulang, ya, yang pertama pelan, kemudian yang keduanya itu lebih keras, ya. Nah, ini nggak mengapa, ya, karena termasuk khilaf yang diperbolehkan. Ini disebutkan, dianjurkan pada adzan subuh, ya, setelah lafaz hayya 'alal falah itu mengucapkan as-sholatu khairun minan naum, ya, salat lebih baik daripada tidur. Itu diucapkan dua kali, ya. As-sholatu khairun minan naum diucapkan sebanyak dua kali setelah lafaz hayya 'alal falah. Nah, dan di sini disebutkan lafaz as-sholatu khairun minan naum, ya, disebut sebagai tathwib, ya, yang maksudnya tathwib itu adalah kembali, ya, kembali mengajak untuk mendirikan sholat, ya, setelah hayya 'alal falah, mengajak untuk kemenangan, kembali mengajak untuk segera mendirikan sholat, ya, namanya tathwib, ya. Dan di sini dalilnya disebutkan juga dari hadis Abu Mahdurah, ya, eh, tentang adzan subuh, ya, mengucapkan as-sholatu khairun minan naum. Nah, kemudian bagian yang kelima, pembahasan yang kelima terkait adzan iqomah,
apa yang diucapkan oleh orang yang mendengar adzan dan doa yang dipanjatkan setelah mendengarkan adzan. Di sini disebutkan bagi mereka yang mendengarkan adzan itu dianjurkan untuk mengucapkan lafaz yang sama seperti yang diucapkan oleh muadzin, ya, berdasarkan hadis disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala, ya, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin, ya, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian ada pengecualiannya, ya, untuk lafaz hayya 'alatain atau hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka pendengarnya dianjurkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali berasal dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian bila adzan subuh, ya, muadzin mengucapkan as-shalatu khairun minan naum, ya, maka juga dianjurkan bagi yang mendengar untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, ya, juga mengucapkan as-shalatu khairun minan naum, ya. Nah, dan tidak disunahkan ketika iqomah, enggak. Ya. Kemudian mengucapkan salat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai Allah berla ilaha illallah, la ilaha illallah, kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kemudian berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Yang lebih lengkapnya lagi salawat tahiyat, ya, fil alamin innaka hamidum majid, sampai situ, ya. Kemudian mengucapkan doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Nah, sampai sini lafaz yang bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada lafaz innaka la tukhliful mi'ad, ada disebutkan di dalam hadis. Nah, jadi sampai situ. Nah, dan keutamaan bagi mereka yang menjawab adzan, kemudian dia berdoa doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ini, anjuran apa namanya, keutamanya mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Jadi mereka yang mengucapkan doa ini setelah mendengarkan adzan, ya, itu pahalanya, keutamanya itu mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Nah, kita masuk di bab yang ketiga, ya, masuk ke bab yang ketiga, waktu-waktu sholat, ya, waktu-waktu sholat. Di sini disebutkan, ya, sholat fardu itu ada 5 waktu dalam sehari semalam, ya, dan setiap sholat yang mempunyai waktu yang telah ditetapkan oleh setiap sholat memiliki waktu yang telah ditetapkan di dalam syariat, ya. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalil yang jelas, inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Nah, sholat itu kewajibannya ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi jelas mauquta, telah ditentukan waktu-waktunya, ya. Nah, dan waktu-waktu sholat ini, ya, langsung diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi. Nah, dan malaikat Jibril turun di 2 waktu, ya, waktu awal dan juga di waktu akhir untuk mengajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu sholat, ya. Nah, di sini disebutkan dasar dalam masalah waktu sholat itu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu duhur itu, apabila matahari tergelincir, zazalat syams. Nah, apabila matahari tergelincir dan bayangan seorang seperti panjang dirinya. Nah, jadi waktu zuhur bila matahari tergelincir, ya, maksudnya sudah mulai bergeser ke arah barat, ya. Kalau tepat di atas kepala itu kan namanya istiwa.
ya, dan itu waktu yang terlarang bagi seorang untuk melaksanakan sholat, ya, waktu istiwa, materi tepat di atas kepala. Ketika sudah mulai bergeser sedikit, nah itu berarti sudah mulai masuk waktu zuhur, ya, waktu zawal namanya. Nah, kemudian di sini disebutkan di hadis, ya, jadi waktu zuhur selama waktu asar belum hadir, ya. Kemudian waktu asar disebutkan, ya, selama matahari belum menguning. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning, ya. Nah, kemudian waktu sholat maghrib selama belum hilang cahaya merah atau syafaq yang muncul di ufuk, ya, setelah matahari terbenam. Kemudian waktu sholat isya hilangnya syafaq tersebut mega merah hingga di sini disebutkan waktu sampai setengah malam yang pertengahan, ya, setengah malam yang pertengahan. Nah, di sini ada khilaf, ya. Nah, ada yang menyebutkan bahwa di antara Syafi'iyah waktu Isya itu sampai masuk waktu subuh, ya. Nah, tapi di sini penulis menyebutkan sampai pertengahan malam, ya. Nah, dan waktu subuh itu dari terbit fajar selama matahari belum terbit, ya. Itu waktu-waktunya, ya. Di sini diulas lagi waktu sholat zuhur itu diawali dengan tergelincirnya matahari, yaitu condongnya matahari dari tengah langit ke arah barat, terus sampai bayangan segala sesuatu sama panjang dengan aslinya, ya. Panjang bayangan sama dengan panjang aslinya, ya. Nah, kemudian dan dianjurkan untuk menyegerakan sholat zuhur di awal waktu, ya. Namun ketika panas sangat ekstrim menyengat, ya, maka itu justru dianjurkan untuk ditunda sampai mendekati waktu asar, ya, sampai panas mereda, ya, sampai menjelang waktu asar. Itu apabila panas yang ekstrim dan menyengat, ya. Dan ini berdasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya panas tersebut itu berasal dari hembusan neraka jahanam, ya, jadi menunggu. Kemudian waktu sholat asar itu dimulai dari berakhirnya waktu zuhur, ya, berakhirnya waktu zuhur, sholat zuhur, yakni sejak bayangan benda sama tingginya dengan aslinya, ya. Nah, kemudian waktu sholat asar ini berakhir dengan terbenamnya matahari, ya, yakni di akhir menguningnya matahari, ya, dan dianjurkan untuk menyegerakannya di awal waktu, ya. Dan sholat asar ini adalah dikenal pula sebagaimana disebut di dalam Al-Quran sebagai sholat wusta, ya, sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir ketika menafsirkan surah Al-Baqarah yang 238 ini, ya, hafidhu ala sholawat was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, berilah semua sholat dan terkhusus adalah sholat wusta, sholat asar, berilah karena Allah dengan khusyuk. Nah, dan sholat wusta ini dijelaskan oleh para fasir sebagai sholat asar, nah, khusus, ya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man fatat sholatil asri, fakaan nama wutiro ahluhu wa wutiro ahlahu wa malahu." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, tertinggal oleh sholat asar, di sini disebutkan eh, maka seolah-olah keluarga dan hartanya dicabut darinya, ya. Nah, seolah-olah dicabut darinya. Maksudnya karena pentingnya sholat asar ini, ya, kemudian disebutkan di dalam hadis, ya, mereka yang tertinggal sholat asar itu seolah-olah seakan-akan mereka itu kerugiannya seperti
kehilangan keluarga dan juga hartanya, ya. Dan hadisnya hadis sahih muttafaqun alaih, ya. Nah, kemudian disebutkan man taraka shalah faqad habita amaluhu. Bahkan disebutkan barang siapa yang meninggalkan sholat asar itu gugur amalannya, ya. Nah, kenapa banyak disebutkan terkait masalah sholat asar ini? Karena sholat asar ini termasuk sholat yang banyak kali dilalaikan, ya. Waktunya antara waktu uh, asar, waktu sore hingga waktu maghrib, ya. Dan itu banyak orang terlalaikan. Dan ini apa namanya memberikan motivasi untuk jangan sampai tertinggal. Nah, seperti itu ya sebagai penguat, ya. Kemudian waktu sholat maghrib, untuk waktu sholat maghrib itu dari terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya merah atau syafaq yang nampak pada saat matahari terbenam. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu sholat maghrib malam yajib syafaq. Waktu sholat maghrib itu belum hilang. Untuk sholat maghrib dianjurkan juga untuk menyegerakan di awal waktu, ya, sebagaimana sholat yang sebelumnya juga, ya, itu dianjurkan untuk dilaksanakan di awal waktu. Kemudian di sini disebutkan, ya, dalilnya juga umatku senantiasa dalam keadaan baik selama tidak menunda maghrib sampai bintang-bintang bertebaran di langit, ya. Nah, sampai waktu malam mendekati isya, ya, seperti itu. Kemudian di sini disebutkan pengecualian kecuali malam Muzdalifah bagi mereka yang melaksanakan haji, yaitu disunahkan untuk diakhirkan sholat maghribnya sehingga dikerjakannya di jamak takhir dengan sholat isya, ya. Itu bagi mereka yang mabit di Muzdalifah melaksanakan haji di waktu musim haji. Kemudian untuk sholat isya, ya, untuk sholat isya yaitu waktunya dimulai dari sejak hilangnya syafaq, cahaya merah, mega merah yang ada di ufuk sampai waktu tengah malam. Di sini disebutkan madhab al-muallif, ya. Nah, sampai tengah malam. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu sholat isya ila nisfil lailil ausat. Waktu sholat isya sampai tengah malam yang pertengahan. Muslim, ya. Nah, kemudian dianjurkan menunda, ya. Kalau sholat sebelumnya dianjurkan untuk menyegerakan, ya, untuk sholat isya ini dianjurkan untuk menunda sampai akhir waktu yang utama selama tidak memberatkan tentunya, ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa mengakhirkan sholat isya, ya. Para sahabat menunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar ke masjid, ya. Mereka belum melaksanakan sholat karena menunggu sholat berjamaah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan biasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallamnya keluarnya itu malam, ya, menjelang malam, karena anjuran yang waktu terbaiknya untuk sholat isya itu diakhirkan menjelang akhirnya, yaitu menjelang di tengah malam. Kemudian disebutkan juga, ya, dianjurkan menunda sampai akhir waktu selama tidak memberatkan, dan dimakruhkan tidur sebelumnya atau berbincang-bincang sesudahnya sesuai dengan maslahat, ya. Kalau untuk thalabul ilmi ada kemaslahatan, ya tentu enggak masalah. Dan di sini disebutkan dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun naum qabla isya wal hadits ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan juga berbincang-bincang setelahnya. Nah, kemudian disebutkan waktu sholat subuh, itu adalah terbitnya fajar yang kedua atau fajar sodik, ya. Fajar yang sinarnya itu apa namanya memanjang, ya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, khaitul aswadi khaitul abyad khaitul aswad khaitul aswadi ilal fajar, ya. Khaitul aswad ila khaitul abyad minal khaitul aswadi.
Nah, munculnya cahaya yang seperti benang putih, ya, nah, yang ada di ufuk, dan itu sebagai uh, tanda masuknya fajar sodik. Beda dengan fajar kadib, ya. Fajar kadib itu di adzan yang pertama itu juga apa namanya, ada cahaya yang muncul di uh, ufuk, ya, ufuk sebelah timur tempat terbitnya matahari, ya kan, tapi cahayanya dia melebar, cahayanya menyebar. Kalau fajar sodik dia memanjang seperti benang yang memanjang gitu, ya. Kemudian disebutkan, ya, oleh muallif, ya, bahwasanya itulah semua waktu-waktu yang tadi disebutkan dari waktu uh, zuhur sampai waktu subuh, ya, disyariatkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu padanya, ya, sehingga kaum muslimin terikat kewajiban untuk melaksanakannya, ya, menjaganya dan tidak menundanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang menunda-nunda sholat atau lalai dari sholatnya, sebagaimana disebutkan di surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, celaka bagi orang-orang sholat yang lalai dari sholatnya. Ya, termasuk di antara lalai dari sholat ini adalah ketika sholatnya lewat dari waktunya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di surah Maryam tentang kaum fakhalafa min ba'dihim khalqun adus shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Ya, akan datang sudah mereka kaum yang pengganti yang menyanyiakan sholat, memperturutkan hawa nafsu, dan mereka kelak menemui kesesatan. Nah, dan al-ghayy di sini maksudnya adalah kesesatan. Dan sebagai bentuk ancaman, sebagai azab yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan azabnya, keburukan dan juga kerugiannya. Itu mereka yang meninggalkan sholat, mereka yang menyia-nyiakan sholat. Nah, dan di dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya ayul amal ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hendaknya salat jangan sampai terlalaikan, jangan sampai termasuk orang-orang yang fawailul lil musallin alladzina hum an salatin sahun. Orang-orang yang sahun, orang-orang yang lalai sholatnya, orang-orang yang menunda-nunda sholat sampai lewat waktunya. Ya. Apalagi kita dianjurkan untuk bagi laki-laki melaksanakan sholat berjamaah, ya. Sebagaimana mu'alif juga menghukumi sebagai wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah bagi laki-laki. Nah, kemudian kita masuk pembahasan bab yang keempat, ini yang cukup agak panjang, ya. Pembahasan tentang syarat-syarat, ini pembahasan yang penting, ya. Syarat-syarat sholat, kemudian rukun-rukunnya, ya, dalil, serta bagaimana hukum mereka yang meninggalkan sholat. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama dibahas adalah tentang jumlah sholat yang wajib. Jumlah sholat yang wajib. Shalawatul khams ada 5, ya. Sebutkan ada 5, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dan ini sudah jelas diketahui, disepakati, dan dalil yang menunjukkan, ya. Nah, sebagaimana juga sudah disinggung di pembahasan yang sebelumnya, ya. Nah, bahwasannya khamsus salawat fil yaum wal lailah, sholat 5 waktu sehari semalam itu yang diwajibkan, ya. Setelahnya itu menjadi amalan-amalan yang sunnah. Dan disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu taala tentang seorang laki-laki Badui yang
bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meyakinkan apa yang dia dapat dari sahabat yang lainnya, ya. Wazama rasuluka anna alaina khamsu salawatin fi yaumina wa layatina qala sadaq. Nah, ketika ditanya kepada sahabat Anas radhiyallahu taala, ya, benarkah ya Nabi mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam? Anas bin Malik menjawab benar, ya, menunjukkan bahwasanya 5 waktu inilah yang merupakan kewajiban sehari semalam. Nah, kemudian disebutkan siapa yang wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini, ya. Sholat 5 waktu ini wajib bagi mereka yang muslim, balik, dan berakal, ya. Selain daripada wanita yang haid dan juga nifas, ya. Nah, terkait anak-anak, ya, sudah disinggung juga sebelumnya, diperintahkan sholat saat usianya 7 tahun, ya, kemudian bisa mulai dipukul kalau nggak mau mengerjakan bila sudah berusia 10 tahun, ya. Nah, dan ini dalilnya sudah disebutkan juga, ya. Nah, dan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, dalilnya yang sebagian sudah disebutkan tadi, ya, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan anak-anak sholat usia 7, ya, pukul, dan juga pisahkan dari ranjang kalau sudah umur 10. Nah, kemudian di sini dibahas tentang syarat-syarat sahnya sholat, ya. Syarat-syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu ada 9, ya. Yang pertama Islam, ya. Jadi nggak sah bagi orang yang kafir melaksanakan sholatnya, ya. Nah, karena sebesar apapun amalan orang kafir itu akan terhapus, batal hukumnya, ya. Kemudian yang kedua yaitu orang yang akil, berakal, ya. Jadi nggak sah sholatnya orang yang gila, ya, karena orang gila itu nggak terbebani kepada syariat, ya. Dia sholat ketika dia telah sadar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu balik, ya. Jadi nggak ada kewajiban sholat bagi anak-anak sampai dia balik, ya. Nah, tapi sudah mulai diperintahkan di usia yang ke-7, ya. Sudah mulai diperintahkan di usia yang ke-7, ya. Nah, sebagaimana dalilnya, ya, wa uladakum bis-sholali sabah. Kemudian yang keempat, toharoh dari 2 hadas, ya. Jadi bersih dari hadas besar dan juga hadas kecil, dan ini pembahasan tentang masalah hadas, najis, toharoh telah kita selesaikan di kitab toharoh pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yaqbalullah sholatan bi ghairi tuhur. Nah, Allah Subhanahu wa taala nggak menerima sholat bagi mereka yang nggak bersuci. Nah, kemudian yang kelima, masuknya waktu sholat yang telah ditetapkan, ya. Sebagaimana dalilnya juga sudah dibahas pada sebelumnya, inna sholat kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Bahwasanya sholat itu kewajibannya, waktunya telah ditentukan bagi orang-orang yang beriman, ya. Nah, juga berdasarkan hadis Jibril yang mengimami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 5 waktu, ya. Nah, dan hadis ini yang menunjukkan tentang waktu sholat, ya. Jibril mengajarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengimami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu sholat, ya. Nah, dan disebutkan di ujung hadis tersebut, mabaina hadaini al-waqtaini waqt. Nah, waktu yang terletak di antara kedua waktu ini, ya, karena di awal datang di awal waktu, kemudian yang kedua datang di akhir waktu, ya. Nah, dan kemudian malaikat Jibril alaihissalam menyebutkan waktu di antara kedua waktu tersebut, yaitu waktu untuk melaksanakan sholat masing-masingnya, ya. Sehingga nggak sah sholat sebelum waktunya, ya, kecuali setelah waktunya, kecuali ada udzur, ya.
karena tadi hilang ingatan atau karena tidak sadarkan, karena lupa, maka yang demikian termasuk uzur yang boleh melaksanakan di luar waktunya, ya. Atau yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, ya, sebagaimana sholat maghrib di Musdalifah ketika waktu haji, yaitu dianjurkan dilaksanakan di akhir malam, di waktu jamak takhir, ya. Nah, sudah disinggung sebelumnya. Nah, kemudian yang keenam yaitu menutup aurat bila mampu dengan sesuatu yang tidak menampakkan warna kulit dari auratnya, ya. Nah, dan dalilnya firman Allah surah Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli shalah, inda kulli masjid. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah, maksudnya pakaian yang menutup aurat, ya. Nah, pakaian yang menutup aurat ketika memasuki masjid. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah tentang wanita yang sudah balik, layak Allah salat haidin illa bi khimar. Allah nggak menerima sholat wanita yang sudah balik, ya, jadi sudah haid, ya, kecuali dengan penutup kepala, ya, dengan kerudung untuk auratnya, ya. Nah, kemudian disebutkan, ya, di sini masalah aurat laki-laki dewasa itu adalah bagian tubuh antara lutut dengan pusar, ya, antara lutut dengan pusar, ya. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Jabir radhiyallahu taala, nah, idza shalaita fi thawbin wahid fa in kana wasi'an fatahib bihi wa in kana dhayiqan fattazir bihi. Nah, apabila kamu sholat dengan satu lembar kain, ya, bila lebar maka berselimutlah dengannya, dan bila sempit maka bersarunglah dengannya, ya. Nah, bersarungnya menutupi dari pusar sampai ke lutut untuk yang laki-laki auratnya. Kemudian yang lebih baik dan lebih utama menutupi pundaknya dengan pakaian, ya. Jangan kemudian mentang-mentang syarat sahnya sholat menutup aurat, yang mana aurat laki-laki itu cuma pusar sampai lutut, jadi dia sholatnya pakai celana saja, nggak pakai baju. Nah, sah, akan tetapi yang lebih baik, yang lebih afdol, yang lebih beradab, ya, menutupi dengan pakaiannya. Nah, di sini menutupi pundaknya dengan pakaian, ya. Nah, dan di sini disebutkan Nabi SAW melarang seorang laki melakukan sholat mengenakan pakaian yang tidak menutupi pundaknya, ya. Sedangkan di sini wanita seluruhnya aurat, ya, kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Bahkan disebutkan bila sholat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka lebih dianjurkan, ditekankan lagi untuk menutup seluruhnya termasuk wajahnya, ya, menggunakan cadarnya. Nah, itu mazhab mu'alif, ya. Nah, dan dalilnya jelas, ya. Di sini disebutkan hadis riwayat Tirmidzi, al-mar'atu itu adalah aurah, wanita itu adalah aurat, ya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu sholata haidin illa bi khimar, ya. Enggak sah sholatnya wanita yang sudah balik kecuali dengan menutup kepala, menutup auratnya. Nah, kemudian yang ketujuh, menghindari najis pada badan, pakaian, dan tempat sholat bila mampu, ya. Nah, menghindari najis pada badan, pakaian, dan tempat sholat. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, ya. Nah, menunjukkan apa namanya kewajiban untuk membersihkan tubuh dan juga tempat pakaian, dan tempat untuk dia sholat, ya, dari sesuatu yang najis, ya.
Nah, dan juga hadis Arab Badui yang kencing di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Tanazzahu 'anil baul," bersihkanlah diri kalian dari kencing ya, karena kebanyakan seorang itu diadab kubur disebabkan oleh uh, air kencingnya nggak bersih dalam membersihkannya ya. Dan juga hadis yang Arab Babi yang Nabi SAW menyuruh menyiram masjid yang dikencingi oleh Arab Baduy ya. Nah, untuk membersihkan dari najis tersebut ya. Nah, dan ini jadi perhatian ya, bahwasannya banyak orang yang bermudah-mudahan dari bersuci ya. Padahal disebutkan dalam hadis ini yang menjadi dalil untuk berhati-hati dalam bersuci agar sempurna, karena banyak mereka yang diazab kubur itu disebabkan bukan karena perkara yang besar, karena dosa yang besar, karena meninggalkan sholat dan yang semisalnya, kan, tapi justru karena nggak bersih dari membersihkan bekas kencingnya. Ya, nah ini menunjukkan dalil yang penting untuk memperhatikan dari bersuci sehingga bersucinya sempurna. Ya. Nah, dan di sini disebutkan berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Asma binti Abi Bakar tentang darah haid yang mengenai pakaian. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengerik, mengucek, membilas, ya, kemudian mengenakan pakaiannya untuk sholat. Ya, jadi dipastikan bersih dari najis-najis. Ya, dan pembahasan tentang najis sudah dibahas di kitab Taharah juga. Nah, ini sudah sebutkan dalilnya tadi. Kemudian yang ke-8, menghadap kiblat apabila mampu. Ya. Jadi segala sesuatunya itu apabila mampu. Apabila nggak mampu, fattakullah mastata'tum. Karena kan kita dianjurkan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuan. Dan la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala enggak membani sesuai kecuali sesuai dengan kemampuan seorang hamba ya. Jadi makanya disebutkan sesuai kemampuan ya. Dan di sini disebutkan menghadap kiblat, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Baqarah 144 ya. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu tsumma istaqbilal kiblah ya. Bila bersolat sempurnakan wudhu kemudian menghadap kiblat. Nah, dalil jelas yang menunjukkan sholat harus menghadap ke arah kiblat ya. Dan di sini juga yang kita perlu ketahui bahwasanya menghadap kiblat nggak harus persis ya, harus persis ya. Kita cukup kalau bisa menghadap tepat lebih bagus ya, tapi kalau enggak cukup ya kita menghadap ke arah matahari yang mengarah ke arah kiblat ya. Kalau kita di Indonesia berarti mengarah ke arah barat kayak gitu ya. Jadi nggak harus sampai detail sekali setiap sholat harus diarahkan dengan kompas dan sebagainya, nggak harus ya. Nah, kemudian di sini disebutkan ya juga niat, dan masalah niat ini nggak gugur dalam keadaan apapun, jadi harus berniat dan niatnya harus sesuai ya, nama lebih niat. Nah, niat di sini tempatnya adalah di hati ya, tempatnya di hati. Jadi hakikat niat itu adalah bertekad, tekadnya hati untuk melakukan suatu amalan ya. Dia nggak disyariatkan untuk dilafalkan ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah melafalkannya ya. Dan juga riwayat dari sahabat satupun yang menunjukkan lafaz niat ya. Nabi SAW sebelum sholat itu melafazkan niatnya enggak ya. Tapi bagaimana kemudian hukumnya? Sebagian Syafi'iyah ya, sebagian Syafi'iyah menunjukkan di antara Imam Nawawi
uh, masalah melafazkan niat, ya, di sini jangan sampai meyakini melafazkan niat itu lebih abdol daripada mereka yang tidak melafazkan tentunya, ya. Dan melafazkan niat ini cuma sebagai penguat untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati, cuma sekedar itu saja, ya. Jadi untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati, karena berapa banyak orang yang kemudian bermudah-mudahan juga, ya, mentang-mentang niat nggak harus dilafazkan, ya, sholat langsung aja dia lupa untuk meniat. Niatnya setelah dia ada di dalam sholatnya, baru dia berpikir dalam sholatnya bahwasanya dia ini mau sholat maghrib, padahal sebelumnya dia mungkin kebayang ini apa waktunya sudah waktu malam, waktu isya misalnya, sebelumnya dia kebayang waktu isya, kemudian karena bermudah-mudahan masalah niat langsung masuk saja, dia baru sadar di tengah sholatnya, oh ternyata ini masih waktu maghrib, bukan waktu masuk waktu isya. Ini yang tidak benar, ya. Jadi dia kalau yang demikian berarti nggak sah sholatnya, dia batalkan sholatnya, kemudian berganti kepada niat yang benar, ya. Karena niatnya itu menentukan. Jadi pentingnya niat, ya. Dan makanya kemudian sebagian Syafi'iyah itu melafalkan tadi supaya menjadi penguat, pengingat seperti itu, ya. Nah, kemudian bagian yang keempat, ya, rukun-rukun sholat. Pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Ya, rukun sholat ini perkara yang rukun itu merupakan perkara yang suatu ibadah itu tersusun darinya. Nah, itu rukun, ya. Dan nggak sah kalau tidak dilaksanakan, ya. Nah, bedanya rukun dengan syarat, ya. Nah, kalau syarat itu mendahului ibadah dan terus bersama dengan ibadah tersebut, ya. Nah, jadi mendahului ibadah. Contoh eh, syarat sahnya sholat tadi apa? Berniat, ya. Nah, itu dia dilaksanakan sebelum melakukan ibadah, ya. Didahului sebelum ibadahnya. Dan dia terus berada bersamanya pada saat ibadahnya. Itu syarat sahnya sholat, ya, termasuk bersuci, ya, sebelum melaksanakan ibadahnya dia bersuci. Itu syarat, nggak sah kalau nggak ditegakkan. Kalau rukun, ya, eh, eh, apa namanya, ibadah tersusun darinya, rukun, ya, menjadi tonggak, menjadi usul, menjadi pokok, ya. Nah, dan dalam hal ini rukun, ya, berupa ucapan dan juga perbuatan yang terkandung dalam ibadah, ya, karena rukun ada yang berupa perkataan dan juga ada yang berupa perbuatan. Di sini disebutkan, ya, tentang rukun sholat ada 14, ya, di sini disebutkan. Yang pertama rukun sholat yaitu berdiri tegak, ya, dan ini bagi sholat fardu, ya, bagi sholat fardu, sholat wajib. Bagi mereka yang mampu, kalau nggak mampu tentu nggak masalah, ya. Nah, dalilnya wakum lil qanitin, jelas, ya. Kemudian di sini disebutkan dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Imran bin Husain, sholatlah dengan berdiri, kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu berbaring. Hadis riwayat Bukhari, ya. Kemudian jika nggak berdiri pada sholat fardu karena uzur seperti sakit, takut, atau alasan lainnya, maka uzurnya itu diterima dan sholat sesuai dengan keadaannya, ya, dengan duduk atau dengan, kalau bisa duduk, dengan berbaring, ya. Adapun untuk sholat sunnah, ya, hukum berdirinya itu bukan rukun, ya, sunnah dia, bukan rukun, ya. Namun ya, sholat sunnah dengan berdiri itu sunnah, lebih abdol, lebih utama dibandingkan dengan yang duduk, pahalanya juga, ya, setengah dari pahala orang yang berdiri. Nah, kemudian yang kedua, di sini takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini di awal sholat, ya, ada takbiratul ihram, Allahu Akbar di awal sholat, ada juga takbiratul intiqal,
takbir perpindahan. Yang rukun di sini adalah yang takbiratul ihramnya, ya, takbir yang kemudian mengharamkan, yang menjadi pembuka, mengharamkan segala sesuatu yang membatalkan sholat, ya. Nah, ini ucapan Allahu Akbar, ya. Nah, selain ucapan Allah Akbar itu enggak sah, jadi harus dengan ucapan tersebut, ya. Nah, dalilnya firman apa namanya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Apabila kamu berdiri untuk sholat maka bertakbirlah. Dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahrimuha at-takbir wa tahlilu at-taslim, yang mengharamkan dari segala pembatal-pembatal salat itu ucapan takbir, takbiratul ihram ini maksudnya, ya. Kemudian yang menjadi penutup, yang menghalalkannya kembali itu adalah salam, ya. Nah, jadi enggak sah salat tanpa takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Fatihah, ya, membaca surah Al-Fatihah secara berurutan di setiap rakaat, ya. Dalilnya jelas muttafaq alaih di sini, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Enggak sah salat apabila enggak membaca surah Al-Fatihah. Dan di sini juga yang perlu diketahui, ya, di pengecualian bagi makmum yang masbuk, ya. Kalau masbuk, kalau dia makmum tetap membaca, ya, di belakang imam, ya. Kemudian bagi yang masbuk, ya, dan kepepet dia yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku dan untuk mengejarnya, maka dia apa namanya, mendapatkan berdiri imam namun tidak cukup waktu membaca Al-Fatihah, ya. Itu nggak apa-apa, ya. Kemudian demikian juga makmum dalam sholat jahriyah, ya, ini juga dikecualikan darinya, tapi dia membaca di sela-sela diamnya imam, ya. Sebagaimana di sini ada khilaf, dan yang lebih baik mereka yang bermakmum di sholat jahriyah dengan imam, ya, dia yang pendapat yang lebih hati-hati juga ikut membaca di sela-sela diamnya imam, ya. Itu yang pendapat lebih hati-hati. Ada karena ada juga yang bacaan imam itu menjadi bacaan makmum cukup menyimak, ya, tanpa ikut membaca. Alam. Kemudian yang keempat, ruku di setiap rokaat, ya, yang ruku di setiap rokaat. Nah, dalilnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, ya, ruku dan sujudlah, ya. Jadi ruku, perintah ruku, ya. Nah, dan juga hadis tumarka hatta tatmain rokian, hadis tentang musyi sholat, hadis tentang Nabi SAW memperbaiki sholatnya orang yang buruk, ya. Nabi SAW mengajarkan ruku hingga tumak ninah, ya. Kemudian yang kelima dan yang keenam, bangkit dan berdiri i'tidal dari ruku, ya. Dalilnya juga dalil tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan orang yang buruk sholatnya. Nah, warka hatta tatmainna raki'an thumma rfa hatta ta'tadil qa'iman. Nah, jelas. Kemudian sujud, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasjudu, sujud. Nah, ya. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di hadis yang musiis shalah ini, hadis tentang Nabi SAW yang membenarkan sholatnya orang yang buruk sholatnya, ya, disuruh ngulang 3 kali masih salah juga, ya. Kemudian Nabi SAW mengajarkan, ya. Di sini disebutkan masjud hatta tatma'inna sajidan, sujud sampai tumak ninah sujudnya, ya. Di sini disebutkan sujud di setiap rakaat dikerjakan 2 kali di atas 7 anggota badan, ya. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala, ya, untuk sujud di atas 7 anggota badan, kening, ya, hidung, 2 tangan, 2 lutut, dan ujung jari kaki, ya, kedua telapak kaki. Kemudian yang ke-8 dan ke-9, ya, bangkit dari sujud dan duduk di antara 2 sujud, ya. Bangkit dari sujud dan juga duduk di antara 2 sujud. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, sama hadisnya. Kemudian yang ke-10, tumakninah di semua rukun, ya. Di ruku, di i'tidal, di sujud, di duduk di antara 2 sujud, tasyahud, tumakninah. Nah,
Kemudian di sini yang ke-11 tasyahud akhir ya, tasyahud akhir. Tasyahud awal itu bukan masuk rukun ya, makanya orang yang meninggalkan tasyahud awal dia nggak harus mengulang tasyahud awalnya ya, dia cukup melaksanakan sujud sahwi ya. Tapi tasyahud akhir, mereka yang tinggal tasyahud akhir maka harus menyempurnakan, nggak sah ya rukunnya. Dan ini juga ditanbih juga ya, kebanyakan ini yang sholat subuh misalnya, sholat subuh ngantuk, nggak sadar, keenakan sholatnya, ketiduran, tiba-tiba tasyahud akhir nggak sempat membaca tasyahud akhir, eh, kemudian langsung salam ketika imam juga salam. Nah, ini nggak sah sholatnya karena rukunnya nggak terpenuhi, karena tasyahud akhir ini termasuk rukun dari sholat ya. Nah, jadi harus mengucapkan tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir salam, uh, uh, sebutkan di sini ya, assalamu alallahi min ibadihi. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah walakin qulu at-tahiyatu lillah. Ini menunjukkan dalil tentang bacaan tasyahud akhir ya, at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat dan seterusnya. Nah, jadi kalau nggak dibaca itu nggak sah salatnya. Kemudian di sini disebutkan duduk untuk tasyahud akhir ya. Nah, dalilnya jelas sallu kama raitumuni usolli. Salatlah sebagaimana melihatku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, ya berarti seperti itulah salatnya. Ya. Nah, kemudian salam ya. Nah, salam itu menjadi penghalal dari pembatal apa yang halal yang dilarang ketika sholat ya. Nah, kemudian mengucapkan di sini disebutkan ya, mengucapkan dengan mulai ke kanan ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah, seperti itu ya. Kemudian yang ke-14 tertib melakukan semua rukunnya ya, sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, ya, berurutan. Kemudian bagian yang kelima, wajibnya sholat ya. Kalau tadi rukun-rukun sholat, sekarang wajib-wajibnya sholat ya. Kita selesaikan ya. Bismillah. Wajib-wajib sholat di sini ada 8 ya. Bisa membatalkan sholat bila ditinggalkan secara sengaja ya. Jadi wajibat ini apabila ditinggalkan secara sengaja ini dapat membatalkan sholat ya. Dan kewajiban wajibat sholat ini gugur jika disebabkan karena lupa atau nggak tahu. Jadi gugur tanpa menggantikannya dengan sujud sahwi karena lupa. Apa namanya? Tetap menggantikannya itu dengan sujud sahwi. Ya, tidak perlu mengulangi. Jadi itu. Ya, jadi beda antara wajib sholat dengan rukun sholat. Ya, jelas. Ya. Um, Kalau rukun, barang siapa lupa suatu rukun, maka sholatnya nggak sah kecuali dengan melakukan rukun tersebut. Ya. Sedangkan wajibat sholat, maka kalau dia nggak harus mengerjakannya, cukup dengan sujud sahwi. Ya. Nah, kalau di madhab Syafi'iyah disebut sunatul abad ya. Nah, sunatul abad. Nah, ini yang uh, perbedaan mustalah. Ya. Kalau di sini disebut sebagai wajibatus sholat. Nah, kemudian di sini disebutkan yang pertama semua takbir selain takbiratul ihram ya, ini takbiratul intiqal tadi ya, takbiratul perpindahan ini. Nah, kemudian yang kedua ucapan sami Allahu liman hamidah ya, Allah mendengar orang yang memujinya ya. Nah, kemudian yang ketiga Rabbana walakal hamd ya, bacaan Rabbana walakal hamd, Tuhan kami dan bagimu segala puji, ini bagi makmum ya. Adapun untuk imam dan orang yang sholat sendirian ya disunahkan bagi keduanya untuk menggabungkan bacaan Sampai dengan Rabbana walakal hamd ya, bagaimana dalilnya. Kemudian yang keempat ucapan Subhana Rabbiyal Adzim pada saat ruku, dan ini sekali ya, Subhana Rabbiyal Adzim. Nah,
Ada juga riwayat menyebutkan 3 ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, kemudian yang kelima, subhana rabbiyal a'la, itu bagi yang sujud ya. Nah, kemudian ucapan rabbil firli pada duduk di antara dua sujud ya, rabbil firli. Nah, kemudian yang ketujuh, tasyahud yang pertama bagi selain makmum yang imamnya bangkit karena lupa ya, tasyahud pertama bagi selain makmum yang imamnya bangkit karena lupa ya. Jadi karena kondisi ini dia nggak wajib tasyahud karena wajibnya dia itu mengikuti imam ya. Nah, Nabi SAW lupa di tasyahud yang pertama, ya, beliau nggak kembali untuk mengulangi tasyahud awal tersebut, ya, namun beliau menambahnya dengan melaksanakan sujud sahwi. Nah, bacaan tasyahud awal ya, yang ma'ruf, tahiyatullah salatu thayyibat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nah, kemudian yang kedelapan duduk untuk tasyahud awal ya. Nah, untuk tasyahud awal. Kemudian bagian yang keenam sunnah-sunnah sholat ya. Sunnah-sunnah sholat ini terbagi menjadi dua, sunnah perbuatan dan juga sunnah perkataan ya. Nah, sunnah perbuatan itu seperti mengangkat kedua tangan bersama takbiratul ihramnya saat ruku, bangkit dari ruku, meletakkan kedua tangan sudahnya. Nah, itu. Dan juga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan seterusnya. Adapun sunnah perkataan itu seperti doa istiftah, doa bacaan basmalah, ta'awudz, ucapan amin, ya, surah tambahan setelah surah Al-Fatihah, ya, bacaan tasbih yang lebih dari satu kalinya. Nah, doa sudah tasyahud sebelum salam, nah seperti itu sunnah perkataan. Kemudian bagian yang ketujuh, pembatal-pembatal sholat. Maaf Ustaz, apa boleh dibesarkan? Karena kecil. Ini, Sedikit lagi Ustaz. Ya, sudah. ya. Kemudian pembatal-pembatal sholat sedikit lagi ya, insya Allah kita tuntaskan. Pembatal-pembatal sholat ya, pembatal sholat di sini disebutkan segala sesuatu yang membatalkan toharoh, membatalkan bersucinya itu juga maka membatalkan sholat, karena toharoh ini kan tadi sudah disebutkan termasuk syarat sahnya sholat. Batal syarat sahnya, batal pula sholatnya. Kemudian yang kedua, tertawa dengan suara sampai terbahak-bahak ya. Ini secara ijma. Nah, adapun nggak sampai terbahak dan sampai terdengar suara, senyum aja ini nggak membatalkan sebagaimana disebutkan. Ya. Kemudian yang ketiga, berbicara dengan sengaja untuk selain kemaslahatan sholat. Ya. Nah, kalau dulu sebelum dilarang itu biasa para sahabat berbicara ketika sholat, ya kan. Tapi kemudian apa namanya, datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, wa qumu lillahi qanitin, yang kemudian memerintahkan semuanya untuk diam dan dilarang berbicara ya, selain yang berkaitan dengan sholat. Nah, ya, ya, kalau lupa nggak tahu itu nggak apa-apa, ya nggak membatalkan sholatnya. Kemudian yang keempat, lewatnya wanita dewasa atau keledai atau anjing hitam di depan orang yang sholat dalam area tempat sujudnya dia, ya, antara dia dengan sutrahnya dia. Nah, dan sini dalil dari muallif ya, bila salah seorang di antara kalian sholat ya, buat sutra ya, syukuran sandaran pelana unta ya, kalau ada yang lewat dan itu berupa wanita, keledai atau anjing hitam, itu dapat memutuskan sholatnya. Ini disebutkan di dalilnya ini ya. Dan terkait apa namanya, lewatnya wanita dewasa, keledai atau anjing hitam ini, ya, di sini juga khilaf para ulama ya. Khilaf para ulama termasuk disebutkan Imam Nawawi, hadisnya diriwayatkan Muslim ini tadi ya.
bisa diriwayatkan Muslim. Kemudian di Syarah Nawawi disebutkan tentang khilaf dalam masalah ini, ya. Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal itu apa namanya, hanya anjing hitamnya saja, keledai sama wanita itu enggak, ya. Kemudian pendapat lagi jumhur itu semuanya keledai, wanita ataupun anjing hitam itu enggak sampai membatalkan, ya, enggak sampai membatalkan, enggak sampai membatalkan sholatnya. Jadi tetap lanjut saja ketika ada wanita yang lewat, dan dalil diantaranya dalil yang menguatkan tentang apa namanya, bolehnya hadis dari Aisyah radhiyallahu taala ketika disampaikan kepada beliau tentang hadis ini, termasuk wanita yang kalau lewat depannya laki-laki membatalkan sholat, ya, dibantah oleh Aisyah radhiyallahu taala, ya. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa sholat dan Aisyah radhiyallahu taala itu berbaring di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakinya Aisyah itu ada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kan tempat uh, kamarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah itu sempit, ya. Jadi uh, dan itu nggak mengapa, ya, biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan ada Aisyah di depannya, menunjukkan bahwasannya uh, wanita nggak membatalkan sholat. Yang kemudian para ulama juga yang menunjukkan bolehnya itu mengambil dari hadis tersebut, ya. Nah, nggak sampai membatalkan sholat. Wallahu alam. Yang lebih baik tentunya dihindari, ya, dihindari. Kemudian yang kelima, membuka urat dengan sengaja, ya, membuka urat dengan sengaja. Nah, kemudian yang keenam, membelakangi kiblat. Yang ketujuh, adanya najis pada diri orang sholat. Kemudian yang kedelapan, meninggalkan salah satu rukun sholat atau salah satu syaratnya dengan sengaja tanpa udzur. Nah, kemudian yang kesembilan, banyak bergerak, ya, bukan termasuk perbuatan sholat dan bukan darurat. Kemudian yang ke-10, bersandar tanpa alasan. Yang ke-11, menambah rukun. Ya. Yang ke-12, mendahulukan sebagian rukun atau sebagian yang lainnya, ya, karena tertib tadi kan termasuk rukun, ya. Kemudian yang ke-13, salam sebelum waktunya dengan sengaja. Yang ke-14, mengubah makna bacaan secara sengaja, yaitu bacaan Al-Fatihah. Kemudian yang ke-15, membatalkan niat disebabkan ragu-ragu. Nah, ini kalau membatalkan niat berarti batal lah sholatnya, karena niat ini termasuk syarat dan syarat mengikuti sampai kepada ibadahnya. Nah, kemudian hal-hal yang makruh dalam sholat, nah, dan jadi yang terakhir sebelum hukum meninggalkan sholat, ya, hal-hal yang makruh dalam sholat di sini disebutkan yang pertama, membatasi diri hanya membaca Al-Fatihah saja pada 2 rakaat pertama, ya. Nah, ini karena menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, mengulang-ulang Al-Fatihah, dan ini juga menyelisihi sunnah dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bila ada hajat, nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang ketiga, menengok sedikit dalam sholat tanpa alasan, ini makruh, ya. Nah, apabila ada hajat, nggak masalah, ya. Ada hajat yang mendesak. Kemudian yang keempat, memejamkan kedua mata. Kemudian yang kelima, meletakkan kedua lengan di lantai saat sujud, ya, seperti perilaku binatang buas atau anjing disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, ya. Nah, jadi diangkat sikunya. Kemudian yang keenam, banyak melakukan perbuatan yang sia-sia dalam sholat, ya, karena itu dapat mengganggu kekhusyuan. Yang ketujuh, bertolak pinggang. Yang kedelapan itu sadel dan menutup mulut dalam sholat, ya. Nah, kecuali ada hajat, ada darurat, pakai masker nggak apa-apa, ya. Nah, sadel, kalau sadel di sini ada yang kemudian menunjukkan bahwasannya sadel itu adalah isbal, ya, memakai kain sampai ke bawah mata kaki, ya.
Kalau pada umumnya di sini disebutkan menyelipkan kain ke pundak dan tidak mengembalikannya ke ujungnya. Nah, itu makruh. Kemudian yang kesembilan, mendahului imam, ya, mendahului imam. Nah, kemudian yang ke 10, mendahului imam. Mendahului imam ini apa namanya, dosa ya. Jadi nggak boleh mendahului imamnya. Bahkan disebutkan di sini tentang uh, apa namanya, seperti keledai. Yang ke-10, menjalin jari jemari, ya, menjalin jari jemari atau sedik, ini nggak boleh. Ya. Nah, yang ke-11, menahan dan memegangi rambut dan kain, ya, ketika sujud. Yang ke-12, sholat saat hidangan makanan itu sudah siap, ya, atau dalam keadaan menahan eh, dua buang hajat, ada buang air besar atau buang air kecil, ya, ini makruh. Kan tapi kalau dia nggak terlalu bernafsu dengan makanannya, maka nggak apa-apa deh, sholat aja dulu. Ini ketika dia bernafsu dengan makanannya dan dikhawatirkan mengganggu khusyuannya. Yang ke-13, mengangkat pandangan ke langit. Dan yang terakhir, pembahasan hukum orang yang meninggalkan sholat, ya. Nah, di sini disebutkan barang siapa meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban, maka jelas dia murtad, kafir, ya. Nah, kemudian barang siapa meninggalkan sholat karena malas, ya, dan meremehkan, maka pendapat yang sahih, tidak ada khilaf, pendapat yang sahihnya juga bisa sampai kepada kafir bila terus menerus, ya, meninggalkan sholat 5 waktu secara keseluruhan, ya. Dan ayatnya jelas situ disebutkan, ya. Nah, ya, dalil-dalilnya jelas disebutkan, ya. Kemudian yang terakhir di sini dijelaskan barang siapa yang terkadang sholat dan kadang meninggalkan, ya, atau melaksanakan salah satu sholat fardu dua saja dan tidak 5 waktunya, maka secara zahirnya dia nggak kafir, ya, sebab dia tidak meninggalkan secara keseluruhan, ya. Nah, yang sini disebutkan teks hadis tarkus sholat, meninggalkan semua sholat, ya. Dan orang ini meninggalkan sebagian sholat, bukan semua sholat, ya. Dan hukum asalnya itu Islamnya tetap tegak, ya, dihukumi masih sebagai Islam, ya, tidak dihukumi keluar dari Islam, ya, kecuali dia jelas mengingkari kewajibannya, ya, mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, cuma meyakini 2 waktu saja yang wajib, nah, itu jelas kafir kalau itu. Nah, demikian, ya, mohon maaf kalau waktunya agak panjang, karena memang pembahasan tentang sholat ini cukup panjang, ya, dan kita ada 15 bab, kita baru di bab yang keempat, insya Allah berikutnya kita upayakan bisa selesai sesuai dengan waktunya di 3 pertemuan insya Allah ta'ala. Aku lo qauli hada, astagfirullah wa lakum wa lisairin muslimin wal muslimat min kulli dzam, astagfirullah wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan ke admin.